Selamat datang di channel COD, Cerita Orang Desa. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Para COD-an dimanapun berada, sore ini kita akan melakukan pendakian Gunung Tujuh dengan ketinggian 2003 mdpl. Bagaimana keseruannya? Ayo kita explore. Pendakian sangat seru guys, tapi jalan-jalan masih becek karena sisa hujan semalam. Kita terpaksa berhati-hati jangan sampai terjatuh atau cedera karena perjalanan masih panjang. Saat di tengah perjalanan ada suara burung yang sangat memikat hati. Maka saya memutuskan untuk mengabadikan gambarnya. Tapi sayang tidak dapat guys. Sehingga perjalanan kembali dilanjutkan. Tiba di puncak Gunung Tujuh, malam sudah gelap. Sekitar pukul 7, maka kami langsung makan dan tidur. Setelah bermalam, paginya kami mulai menghidupkan api, kemudian merebus jagung, kemudian mandi. Setelah mandi kami mancing, mencari ikan. Kemudian kami bermain perahu sampai ke tengah danau. Dan kami juga beraktivitas lain seperti bersantai bersama pendaki-pendaki lain. Padahal sebelumnya pada malamnya saya merasakan kejadian aneh, merasakan kejadian misteri, dan pagi ini saya baru ketahui bahwa memang ada kejadian meninggal dunia 2-3 hari yang lalu. Jadi begini ceritanya. Nelayan di Gunung Tujuh ini bercerita bahwa beberapa waktu lalu ada pendaki yang meninggal dunia. Kami mendengar cerita itu sangat berkuduk. Terlebih malam tadi, aku merasakan kejadian yang amat mengerikan. Ceritanya begini. Cuaca di kaki Gunung Tujuh amat dingin malam ini. Maklum seharian telah diguyur hujan sampai malam. Pada pukul 9, kami berempat memutuskan untuk tidur karena di luar tenda hujan secara terus-menerus. Setelah makan malam, semua pun tidur. Sekitar pukul 11-an malam, tiba-tiba tenda itu bergoyang-goyang di luar. Kuat sekali, makanya saya terbangun. Dan memang terdengar di luar ramai suara pendaki yang lain yang sedang bernyanyi dan tertawa-tawa. Setelah melihat teman-teman tidur pulas, aku pun berniat mau tidur kembali. Aku pikir angin yang bertiup sehingga membuat tenda bergoyang. Belum sempat memejamkan mata, hasrat untuk buang air kecil pun datang. Tak merasa curiga dengan keadaan di luar yang ramai, aku pun pergi membuka pintu tenda tanpa rasa takut. Karena sebelum kami mendirikan tenda, para pendaki memang banyak dan jarak tenda ke tenda lain itu hanya sepelemparan batu. Setelah tubuh yang ringkih ini keluar, kemudian berdiri, aku langsung memandang suasana keliling yang amat gelap, sepi dan bercampur suara hujan. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Dari keadaan yang begitu ramai ke keadaan yang amat sunyi menyeramkan. Aku pun melangkah beberapa meter dari tenda dan buang air kecil. Setelah beres-beres kencing, di ujung tendaku
aku melihat seorang berdiri membelakangiku. Perlahan aku mendekat. Perasaan takut sudah menjalari seluruh tubuh. Naluri untuk menyelamatkan diri sudah berkuasa. Aku berdiri persis di mulut tenda. Tapi rasa penasaranku menggoda. Siapa yang berdiri di samping tendaku saat aku kencing? Apakah dia ingin mencuri sesuatu? Aku pun langsung mengamati. Tetapi bulu kuduku semua berdiri. Aku melihat lelaki itu hanya memakai celana pendek, tak berbaju, lalu dalam keadaan basah. Aku masih mengira dia baru saja terjun ke danau untuk mencari udang atau kepiting. Karena sebelum kami tidur, ada pendaki lain yang melakukan kegiatan serupa dekat dengan tenda kami. Maka aku pun bertanya, "Abang dari mana?" "Banyak dapat udang, Bang." Dia tidak menjawab dan terus membelakangiku. Aku semakin penasaran siapa orang ini. Saat aku mau bergerak dari tenda, adikku bangun. "Mas, masuk dingin. Sebentar dulu, aku lagi ngobrol dengan orang," kataku. "Gak ada orang, Mas. Masuk cepat," kata dia panik. Benar saja, setelah aku melihat ke arah lelaki yang kuajak bicara, dia sudah tidak ada. Aku pun langsung meloncat masuk ke dalam tenda. Aku benar-benar ketakutan. Aku masuk ke dalam tenda, seluruh kepalaku kututup dengan selimut dan membaca semua doa yang aku bisa, hingga rasa takutku benar-benar hilang. Besoknya, setelah bangun, aku pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, beberapa waktu lalu, ada pendaki yang meninggal dunia saat bermain di Danau Gunung Tujuh. Begitulah ceritaku di Gunung Tujuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.